Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Internet of Things dari kelas R4 Manajemen yang beranggotakan saya sendiri Elsa Arpuspitarini dengan NIM 143 dan ada Siti Indarwati dengan NIM 125 dan Diantri Utami dengan NIM 147. Di sini kami akan menjelaskan tentang Big Data. Pengertian Big Data akan disampaikan oleh Mbak Diantri Utami. Silakan. Mohon maaf sebelumnya Mbak Dian untuk di-unmute terlebih dahulu. Pengertian Big Data. Yang pertama menurut Doklane 2001. Big Data merupakan suatu peningkatan variasi data yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dan kecepatan di mana data dibuat dan juga diperbarui. Yang kedua menurut Gartner 2001. Data besar adalah data yang berisi variasi yang lebih besar yang datang dalam volume yang meningkat dan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Next. Menurut Dumbil 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Definisi secara umum dari Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau database manajemen sistem pada umumnya. Next. Kemudian ada ciri-ciri Big Data. Yang pertama yaitu jumlahnya sangat besar atau biasa disebut dengan volume. Maksud dari karakteristik volume ini adalah sistem harus menangani sejumlah besar data yang tidak terstruktur dengan baik. Akibatnya perusahaan besar biasanya memiliki terabit dan bahkan petabit data. Semakin banyak data yang dikumpulkan, maka semakin banyak masa depan perusahaan yang akan dibentuk. Kemudian ciri-ciri Big Data yang kedua yaitu pertumbuhan data sangat cepat atau biasa disebut dengan velocity. Artinya, kecepatan mengukur seberapa cepat data masuk secara real time yang merupakan yang terbaik, sementara yang lain akan datang dalam batch dan dengan jeda waktu serta data bertambah dalam jumlah yang sangat banyak dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kemudian ciri-ciri Big Data yang ketiga yaitu bentuk atau format datanya beraneka ragam atau variatif. Maksud format di sini bisa adalah macam-macam data dalam tabel-tabel relasional database seperti MySQL, file teks biasa, file Excel, atau bentuk apapun. Selain itu, jenis data yang ada di dalamnya meliputi data teks, audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian ada batasan Big Data. Yang pertama yaitu upscaling dan pertumbuhan data atau upscaling and data growth issue. Solusi upscaling data. Perusahaan dalam menangani data yang cukup besar biasanya melakukan compression, tiering, dan deduplikasi data. Compression dapat mengurangi file size, tiering dapat mempermudah perusahaan untuk memanage data dengan mengkategorikan data berdasarkan tiering serta menyimpannya berdasarkan data storage tiringnya. Tempat penyimpanan berdasarkan tiringnya dapat berupa public code, private code, flash storage bergantung pada ukuran dan penting tidaknya data tersebut. Namun yang paling penting adalah desain arsitektur Big Data di awal saat perancangan, apakah saat merancang sudah dipikirkan dan disolusikan masalah ini. Kemudian batasan Big Data yang kedua yaitu mengalami permasalahan dalam mengambil dan mengintegrasi dari data source. Solusi dari permasalahan ini yaitu mengambil dan mengintegrasi dari data source menggunakan tools integration software yang dapat mengakomodir integrasi call center,
sosial media, serta platform lain untuk mempermudah mengintegrasi data. Adapun batasan big data yang ketiga yaitu sulitnya menjaga kualitas data atau difficulty in managing and maintain data quality. Solusi menjaga kualitas data yaitu satu, membuat big data model yang proper, yang kedua melakukan cleansing data, yang ketiga yaitu mengumpulkan data pada single point of truth match dan marga data untuk menghindari data duplikasi dan melakukan update data secara berkala. Kemudian implementasi data akan disampaikan oleh Mbak Siti Ndarwati. Implementasi big data. Seperti yang kita ketahui bahwa big data adalah sebuah konsep. Pengimplementasian dari big data ini tentunya sangat beragam dan menyeluruh ke segala jenis bidang, yaitu meliputi 1. Hadoop adalah implementasi core dari big data yang paling populer pada saat ini. Hadoop sendiri merupakan sebuah proyek open source yang bergerak di bawah Apache. Yang kedua, vendor, seperti Microsoft dan LexisNexis yang masing-masing memiliki proyek dalam ranah big data, Dryad dan HPCC. Next. Implementasi big data dalam beberapa bidang big data juga dapat diimplementasikan di perusahaan retail yang diwujudkan dengan menggunakan informasi dari berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, Google+, yang berfungsi untuk menganalisis bagaimana perilaku, persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau brand dari sebuah perusahaan. Next. Pengimplementasian big data pada perusahaan manufaktur. Big data digunakan oleh perusahaan ini untuk memantau kondisi peralatan pada setiap saat atau real time. Karena dengan adanya big data ini, perusahaan bisa memperkirakan waktu terbaik untuk mengganti peralatan jika timbul kerusakan atau suatu kejadian yang tidak diinginkan. Untuk mengganti peralatan itu sendiri sangat diperlukan adanya perkiraan, karena jika dilakukan terlalu cepat akan membuang-buang uang dan jika terlambat akan menyebabkan produksi terganggu. Selain itu, perusahaan manufaktur menggunakan big data sebagai pemantau produk yang baru saja launching melalui sosial media. Hal itu dilakukan dengan menggunakan big data agar perusahaan bisa mengetahui apakah ada isu after sales sehingga dapat mencegah kegagalan garansi yang menyebabkan publikasi besar dapat merusak citra produk dari perusahaan tersebut. Tim olahraga dapat mengimplementasikan big data untuk tracking penjualan tiket, untuk mengetahui kondisi pemain, dan serta probabilitas yang kemungkinan akan mengalami cedera, bahkan strategi bermain dari tim. Next. Implementasi big data di bidang lain yaitu pada perusahaan periklanan. Perusahaan periklanan mengimplementasikan big data dengan menggunakan informasi dari sosial media untuk mengetahui tanggapan atau respon dari pelanggan atas promosi atau iklan yang baru saja dia keluarkan. Rumah sakit mengimplementasikan big data sebagai alat perekam semua catatan medis, sehingga semua rekam jejak medis pasien dapat tersimpan serta bisa juga digunakan untuk menganalisis kecenderungan riwayat penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Pemerintah mengimplementasikan big data dengan menggunakan dalam menggali informasi pada sosial media untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap cara kerja masyarakat. Jasa keuangan mengimplementasikan penggunaan big data ini dengan menggunakannya sebagai aplikasi untuk melihat asuransi sudah sejauh mana diproses serta validasi yang perlu dilakukan pada kunjungan oleh agen asuransi. Jasa perbankan mengimplementasikan big data dengan menggunakan rekaman transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk mengetahui kemungkinan adanya kegiatan kejahatan seperti pencurian uang atau juga untuk merekam catatan kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud. Next. Kemudian big data dalam bidang manajemen sumber daya manusia akan disampaikan oleh Mbak Dian Tri Utami. Big data dalam bidang manajemen.
Hubungan Big Data dengan bagian sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM. SDM menjadi hal yang penting bagi bisnis, di mana jika SDM yang kurang berkualitas, maka operasional bisnis tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan menggunakan Big Data ini, akan bisa mendapatkan kandidat yang terbaik. Berikut ini adalah cara Big Data membantu perusahaan Anda untuk mendapatkan SDM atau karyawan terbaik. Di sini, Big Data akan menentukan sumber mana yang bisa mendatangkan kandidat dengan keahlian baik, sumber mana yang kurang berprestasi, mana karyawan yang bisa dipertahankan lebih lama, dan masih banyak lagi lainnya. Big Data akan menginformasikan kepada Anda tentang hal tersebut dan membuat rekrutmen Anda menjadi lebih efektif. Big Data akan membantu tim untuk bisa mengetahui kata kunci yang tepat agar bisa menarik kandidat yang terbaik. Langkah sederhana ini akan bisa membantu proses rekrutmen dan bisa memberikan perbedaan besar di dalam retensi karyawan. Ketika kata kunci yang tepat bisa berhasil menarik kandidat, maka ekspektasi Anda akan bisa diatur sejak awal sehingga kepuasan kerja menjadi lebih tinggi. Next. Big Data ini akan bisa membantu Anda untuk melakukan identifikasi mana seseorang yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan berhak untuk mendapatkan pelatihan yang lebih lanjut untuk bisa masuk ke level karir selanjutnya. Dengan memberdayakan karyawan agar bisa tumbuh secara personal ini akan membuat perusahaan bisa tumbuh dengan pesat bersamaan dengan tumbuhnya potensi karyawan-karyawan Anda tersebut yang mana membuat perusahaan lebih solid. Next. Big Data dan manajemen pemasaran. Yang pertama, bantuan Big Data, pihak marketing bisa menargetkan iklan sebuah produk. Hal ini dilakukan karena terdapatnya data tentang pengunjung atau pelanggan, sehingga dapat dianalisis pola perilaku mereka untuk menentukan target iklan yang tepat. Yang kedua, Big Data juga dapat membantu dalam semantic search. Semantic search adalah proses pencarian kata kunci yang sering digunakan. Data dalam Big Data memudahkan mesin pencari untuk menelusuri serta memahami apa yang dicari pelanggan, sehingga pelanggan dimudahkan dalam pencarian barang yang dibutuhkan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan. Yang ketiga, Big Data bisa membuat konten pemasaran menjadi lebih relevan terhadap pelanggan. Big Data bisa dengan mudah menentukan konten mana yang lebih disukai oleh pelanggan. Yang keempat, dengan terkumpulnya data yang besar, maka jika kita melakukan suatu analisis, akan memungkinkan kita menerima hasil yang meyakinkan karena menggunakan algoritma yang kompleks untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Marketing akan menerima wawasan yang lebih baik untuk menyesuaikan pemasaran terhadap pelanggan yang berbeda-beda. Yang kelima, pengguna mesin untuk mengolah data dalam jumlah. Tetapi proses pengolahan menggunakan mesin tetap harus diawasi oleh manusia, apalagi dalam pengolahan data yang rumit. Tidak ada manusia yang dapat mengolah Big Data tanpa bantuan mesin, dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada mesin yang dapat bekerja dengan baik tanpa pengaturan dari manusia. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.